Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini merupakan firman yang mungkin sekali sudah sering kita dengarkan, bagaimana kisah Elia dengan seorang perempuan janda di Sarfat, yang bagaimana mereka mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Keajaiban apa yang dialami oleh mereka ketika menyatakan atau tunduk di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, bahwasanya saat ini ada kelaparan, kekeringan terjadi pada saat itu. Lalu hamba Tuhan yang bernama Elia meminta makanan daripada seorang perempuan atau janda di Sarfat. Lalu dia mengatakan, bagaimana mungkin kamu meminta makanan kepadaku? Sebab aku hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak, dan setelah saya masak itu nanti untuk aku dan anakku, kami makan dan tidak ada lagi bahan makanan bagi kami. Dan ketika kami memakannya, kami selesai dan kami akan mati karena kami tidak mempunyai lagi makanan oleh karena bahaya kelaparan pada saat itu. Lalu Elia berkata, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu si ibu itu pun pulang, lalu membuat seperti yang dimintakan oleh Elia kepada dia. Lalu ketika dia membuat makanan itu, ternyata dan terjadi hal yang sangat luar biasa. Terjadi hal yang di luar dugaan ibu itu. Apa yang boleh dia masak tidak habis-habisnya, bahan yang dia olah tidak ada habis-habisnya. Artinya dia dapat memasaknya, memberikannya kepada hamba Allah. Dia memasak lagi untuk dirinya dan kemudian Tuhan memberikannya. Maka dikatakan pada ayat ini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan. Keajaiban terjadi bagi setiap orang yang taat kepada firman Tuhan. Ini yang harus kita petik dari renungan ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita hidupi dan gumuli dalam setiap kehidupan ini Bapak Ibu. Keajaiban akan terjadi bagi setiap orang yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Jangan ada keraguan akan firman Tuhan Bapak Ibu. Seandainya si ibu itu berkata, sudahlah kamu tidak saya kenal, mengapa kamu memerintah saya? Saya harus makan dan anakku, mengapa saya harus mempedulikanmu? Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, ada banyak hal, banyak kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Mengatakan atau mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Saat ini Tuhan mau berkata kepada kita, harus yakin, harus taat kepada setiap firman Tuhan. Jangan pernah meragukan perintah Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau mengatakan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Karena Tuhan kita itu menciptakan kita bukan untuk disia-siakan. Tuhan menciptakan kita ke dunia ini bukan supaya kita menjadi hidup sia-sia dan menderita dalam hidup ini. Tetapi terkadang kita harus mengalami penderitaan itu untuk menguji iman kita lebih dalam lagi kepada Dia. Maka Tuhan berkata kepada kita saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau tempayanmu dan buli-bulimu dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan, maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Karena bagi orang yang taat kepada Tuhan, dia tidak akan menilai berkat itu hanya dari segi materi, tetapi berkat yang sesungguhnya adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang bersyukur dalam setiap kehidupannya, menerima berkat Tuhan, ataupun saat ini sedang mengalami pergumulan, dia bersyukur kepada Tuhan, maka situasi sulit, maka situasi yang menyenangkan dan sulit, dia akan terus berkata,
aku mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan daripada kita Bapak Ibu. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kecemasan, tidak ada kebimbangan. Sebab yang memelihara kehidupan kita adalah Dia. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, tetap tinggallah di dalam firman Tuhan, ikuti, hidupi dalam setiap firman Tuhan. Maka ingatlah bagaimana Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak kita pikirkan, hal-hal yang tidak kita duga akan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan bekerja dengan sungguh indah untuk membuat hidup kita lebih baik lagi. Maka saat ini serahkanlah hidupmu, pikiranmu, hatimu hanya dikendalikan oleh firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan kami dapat hidupi. Secara khusus Tuhan Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, jikalau saat ini Tuhan ada banyak orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman. Bahkan mereka berkata, jikalau ini akan habis, maka kami pun tidak dapat memiliki apa-apa lagi. Saat ini Tuhan kami yakin Engkau bekerja bagi orang yang berharap kepadamu melalui orang-orang baik. Jikalau saat ini Tuhan ada orang yang membutuhkan makanan, Engkau kiranya mencukupkan mereka, memberikan hati kepada kami untuk dapat memberi, untuk ikhlas Tuhan menjalani kehidupan ini, dan ajari kami untuk bersyukur dalam kehidupan ini Tuhan. Jauhkan kami sifat tamak, sombong, dan juga serakah Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, biarlah hati kami penuh dan dipenuhi oleh terima kasih kepada Engkau. Ya Allah Bapa kami, hanya padamulah kami berserah Tuhan. Engkaulah yang memelihara hidup kami, Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Terjadilah Tuhan keajaiban-Mu dalam setiap kehidupan kami, dikala kami terus bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.